Shalom Sobat YJK, kembali lagi bersama saya Chris dalam talk show kita hari ini ya, yang membahas topik-topik inspiratif yang relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan banyak wanita ya. Baik sebagai pribadi, istri, ibu, profesional maupun pelayan Tuhan. Dan temanya adalah wanita bijak di era modern ini ya. Seperti apa sih wanita bijak itu di sekarang ini? Kita semua tahu bahwa menjadi wanita masa kini ini bukan perkara mudah ya. Ada banyak tuntutan, kemudian ekspektasi dan juga tekanan dari berbagai arah. Tapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan hikmat ilahi, bukan sekedar pintar atau kuat ya. Dan sudah hadir bersama kita narasumber khusus atau spesial yang sangat tepat untuk membahas topik ini. Beliau adalah Direktur Nasional Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia, pembicara wanita dan juga pribadi yang penuh hikmat. Selamat datang Bu Bella Ayu Pertiwi. Selamat siang Pak Kris, terima kasih sudah bisa hadir di dalam acara talk show pada siang ini Pak. Ya, senang sekali nih saya bisa bincang-bincang sama Ibu ya. Iya Pak. Kegiatan sehari-hari seperti biasa Bu? Ya, seperti itu dari rumah ke kantor, dan biasanya aktivitas berapa lama itu di kantor? Di kantor hampir setiap hari lebih daripada 8 jam ya mungkin. Itu gimana itu? Iya. Pengaturan. Jadi akhir-akhir ini kita banyak sekali ya kegiatan dan kemudian perpindahan daripada direktur yang lama, maksud saya presiden regional director yang lama kepada yang baru. Jadi banyak hal yang baru yang harus saya respon dan saya harus report kepada beliau. Jadi intensnya lebih tinggi. Oleh karena itu mungkin memakan waktu yang agak panjang ya. Laporan-laporan yang banyak ya. Jadi biasanya pagi hari saya di rumah dulu Pak melakukan sempat olahraga? Ya, berdoa. Sometimes saya membuat kebiasaan olahraga kecil 10 ke 15 menit, kalau bisa setengah jam gitu ya. Lihat di YouTube kemudian olahraga gitu. Setelah itu baru saya siapin breakfast gitu ya. Prepare untuk yang dibawa ke kantor apa, kemudian baru mandi dan berangkat gitu. Itu biasanya apa jamnya 9 to 5? Untuk kadang-kadang enggak lewat. Iya. Untuk setiap harinya enggak 9 to 5 Pak. 9 to 7, 8 ya. More than that sometimes. Iya. Oke, berarti memang perlu apa ya? Stamina yang baik. Stamina. Iya, betul Pak. Ditambah lagi belum ada tekanan-tekanan dari headquarter atau. Iya, betul Pak. Jadi pekerjaan di Indonesia ini ada kaitannya dengan pusat ya, regional Asia, dan kemudian ada headquarter dari US. Jadi kemudian ada banyak tiktokan yang berbeda waktu. Kemudian saya punya anak juga ada di California. Jadi karena banyak hal yang berbeda waktu, jadi jam tidur saya kadang-kadang berbolak-balik gitu ya. Dan waktu saya juga menjadi agak-agak kacau sedikit. Dan kemudian kita juga mau pindah kantor baru ya Pak ya. Jadi ada banyak hal yang tidak seperti rutinitas. Tapi saya berharap ketika kita sudah pindah, ini errands yang kira-kira tidak sehat ya ketika pulang malam gitu ya, akan kita kurangi lagi Pak. Baik, berarti memang perlu selain stamina juga perlu hikmat juga kali Bu ya? Betul dalam Pak. bekerja ya? Iya betul Pak. Ya. Jadi makanan juga mempengaruhi Pak, karena stamina kita banyak perlu kegiatan yang terus menerus. Kadang saya keluar daerah, keluar kota gitu ya. Nah itu juga perlu stamina yang baik. Jadi kita juga perlu memperhatikan asupan yang kita makan ya. Jadi apa yang kita makan itu berakibat kepada tubuh kita. Jadi kalau bisa kita usahakan yang
bernutrisi, yang bervitamin, yang membangun tubuh kita gitu ya. Tidak hanya penyakit akhir-akhir ini banyak sekali kelebihan lemak, kelebihan gula, kelebihan kolesterol ya. Iya. Karena makanan yang bervariasi dan sangat enak ya. Ya. Jadi kadang kita tidak memperhatikan itu ya. Jadi saya mulai minggu ini melakukan intermittent fasting ya, berpuasa, dan kemudian saya coba untuk kombinasi no flour, no sugar gitu ya. Jadi tidak tepung dan karbohidrat ya? ya, tidak tepung dan tidak gula gitu ya. Saya coba untuk mengeliminasi tidak tepung dan tidak gula untuk menstabilkan tubuh dengan segala macam penyakit ya, karena flu dan sebagainya ya. Coba kita kurangi atau kita hilangkan hal-hal tersebut, karena menurut dokter-dokter dan ahli gizi di dalam tepung dan gula itulah banyak sekali bersarang penyakit. Jadi kalau bisa kita eliminasi, kita delete atau kita hapus dari kamus perbendaharaan makanan-makanan kita, itu akan sangat lebih baik, Pak. Iya. Jadi konsumsilah makanan yang benar-benar bernutrisi untuk tubuh kita, yang asupannya sangat baik buat tubuh kita. Oke. Wah, ini menarik sekali nih Sobat YJK, dan kita senang sekali bisa bincang hari ini, dan percaya tema ini akan jadi berkat khususnya bagi para wanita dan juga pria yang mengasihi wanita dalam hidup mereka pastinya ya. Amin. Karena kalau sudah wanitanya sudah sehat, ya pasti pasangan juga akan bahagia ya. Betul, Pak. Oke. Baik, dan Bu, kita akan mulai dulu dengan satu ayat juga ya, dari Amsal 14 ayat 1. Ya. Amsal 14 ayat 1 ini. Perempuan yang bijak membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Wah, ini dalam juga nih ya. Nanti kita akan gali lebih dalam apa sebenarnya makna menjadi wanita bijak zaman sekarang ini. Dan kita masuk dalam segmen yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya arti dari wanita bijak ini? Bu Bella, banyak orang mengartikan bijak sebagai cerdas atau berpengalaman. Tapi kalau dari sudut pandang Alkitab, apa sebenarnya arti menjadi wanita bijak, Bu? Bijak itu berhikmat, Pak. Ya, jadi banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Jadi itu adalah kuncinya ya menurut saya pribadi. Ketika kita mempunyai fear on the Lord di dalam kehidupan kita, maka setiap keputusan yang kita ambil, setiap hal yang kita lakukan, kita minta pimpinan Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan untuk berhikmat. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini menyenangkan Tuhan? Gitu ya. Jadi takut akan Tuhan itu awal dari kebijaksanaan ya. Jadi permulaan hikmat itu berawal dari takut akan Tuhan. Jadi kita tunduk akan hadirat Tuhan ketika kita mau, contoh ya Pak, membeli bahan-bahan grocery untuk keluarga kita. Kalau kita belinya berlebihan juga itu tidak berhikmat ya. Aduh, kita takut kelaparan, beli yang banyak-banyak. Akhirnya uang suami habis gitu ya. Atau kita beli makanan yang enak saja di mulut. Contohnya makanan-makanan yang digoreng-goreng ya, atau makanan yang mengandung lemak-lemak gitu ya. Misalnya kita beli babi banyak-banyak, kita masak yang enak-enak gitu ya. Tetapi bukan berarti itu berhikmat ya. Apakah itu menyehatkan keluarga saya gitu ya. Jadi seorang ibu atau seorang wanita haruslah bijaksana ya ketika dia mengendalikan keluarganya atau rumah tangganya. Dia harus berhikmat. Ini bermanfaat nggak buat keluarga saya? Ini menyehatkan nggak buat keluarga saya? Ya, apakah ini sesuai dengan kondisi atau kantong suami saya? Jadi hikmat itu yang harus kita lakukan, Pak. Baik. Ya, berarti memang harus bijak ya. Berarti hikmat ya. Berarti dari sisi keuangan, kemudian juga memperhatikan kesehatan keluarga gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi kemudian akan berakibat lagi dalam mengambil decision. Setelah mengambil decision, tingkah lakunya juga. Kalau ketika kita berhikmat,
ketika ada orang yang membuat kita sakit hati atau ada hal-hal yang membuat kita bertengkar, berkelahi di dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan anak atau dengan bersaudara ya, dalam pekerjaan juga. Maka ketika hikmat memimpin kita akan mengambil sikap untuk lemah lembut ya. Oke. Berarti hikmat itu dibutuhkan pada saat kita mengalami atau masalah gitu ya. Iya betul Pak. Mengalami tekanan Iya. begitu. Iya betul Pak. Baik berkomunikasi dengan pasangan, dengan siapa saja mungkin Ibu ya. Benar. Ya, Oke. jadi kita bukan hanya cerdas, tapi benar-benar tahu apa yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Gitu ya. Kadang-kadang apa namanya kita tahu yang kita lakukan, tetapi apa namanya kita gegabah ya. Tetapi kalau kita berhikmat, kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Jadi juga tenang, penuh kasih ya, sabar, murah hati ya. Banyak hal yang di dalam firman Tuhan tuh panjang sekali listnya ya. Iya. Untuk apa namanya hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi meneladan ajaran Kristus ya. Ya itulah kebijaksanaan. Kadang-kadang kayaknya nggak mungkin deh Tuhan ya, especially di kehidupan modern sekarang ini ya. Anak-anak kita juga dituntut untuk mengikuti sosial media ya, yang membuat kita mungkin dianggap left behind atau terkebelakang gitu ya. Tetapi hikmat Tuhan itu tidak membuat kita seperti itu. Malah Tuhan mengangkat kita lebih baik gitu Pak. Baik. Ya Sobat YJK, kita sudah bicara seputar makna dari wanita bijak ini. Dan ternyata memang diperlukan hikmat ya dalam Betul sekali Pak. kita mengambil keputusan dan lain sebagainya ya. Dan tahu kapan bicara, tahu apa yang akan disampaikan, dan akan selalu membawa damai pastinya ya. Betul Pak. Ya, jadi di dalam setiap konflik, ketika kita berhikmat maka kita tahu apa yang menjadi porsi kita. Baik, Sobat YJK, sekarang kita masuk dalam segmen keduanya. Itu ada satu pertanyaan mengenai tantangan perempuan di era modern sekarang ini apa nih? Nah, kalau kita tahu zaman sekarang ini sangat cepat dan penuh tekanan ya. Dan sebenarnya apa sih tantangan utama wanita dalam mempertahankan kebijaksanaannya, Bu? Tantangannya ya. Ya. Oke, di era modern ini ya Pak Ya. ya. Jadi kemampuan kita dalam membuat keputusan di tengah kompleksitas hidup ya. Jadi ketika wanita yang bijak ya, kebijaksanaan dalam konteks modern ya, dalam hidup ini ya. Jadi berarti dia tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, bagaimana merespon dengan tepat ya, dengan cepat ya, karena kehidupan itu kompleks ya, dari pekerjaan, rumah tangga, anak, keluarga, lingkungan ya, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi lagi dunia gitu ya. Jadi kalau misalnya saya itu dalam skup keluarga saya yang paling kecil, kemudian masuk dalam pekerjaan saya di kantor ini. Berarti kemudian multi peran ya? Iya, multi peran. Kemudian saya masuk lagi ke dalam internasional, di mana saya juga menjadi part of it gitu ya. Dan kemudian saya menjadi istri dari pastor juga ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk membuat suatu keputusan yang tepat di dalam kompleksitas hidup kita yang penuh tantangan, penuh problema, penuh pergumulan ya, yang kadang-kadang membuat kita makin stres, makin rentan dengan penyakit, dan akhirnya kita tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, jadi tantangannya adalah multi peran ya, ibu, istri, pelayan, profesional. Iya, jadi kita harus tetap kritis gitu loh Pak, terhadap semua informasi-informasi dimanapun saja kita ada, tetapi tetap dalam rendah hati, ya rendah hati. Ya itulah kebijaksanaan, dan kita menggunakan pengetahuan dan pengalaman itu untuk selalu membawa kebaikan. Jadi kita punya pengalaman hidup yang lalu, pengetahuan kita mengenai sesuatu,
jadikan itu suatu yang baik gitu ya. Especially ketika kita menolong orang, ketika kita berada di lingkungan yang berbeda-beda, pintar membawa diri ya, bisa menyesuaikan diri ya. Di mana kita berada, mau berbaur, mau engage ya, bersatu ya, melebur gitu ya ketika kita ada di setiap kehidupan yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian tantangan yang berikutnya, Bu Bella, apakah sosial media atau media sosial juga jadi sumber tekanan juga nih, kalau menurut Ibu? Pasti Pak, pasti. Oke. Jadi sosial media sekarang ini sangat Iya. kompleks dan sangat berpengaruh Kan pada banyak kehidupan. iming-iming ya di sosial media, banyak Betul. penawaran ini, penawaran itu. Iya. Kemudian bisa menjadi ini, bisa jadi itu, lebih cantik, lebih wah. Benar Pak. Especially wanita-wanita yang berbeda keadaan keuangannya. Ya jadi ketika, waduh, kok itu hebat banget ya gitu ya. Dari skincare A, kemudian dari fashion pakaian ini, kemudian dari mungkin setelah dari tubuh kita mungkin kemudian ke rumah. Wah, rumahnya dia bagus di sini ya, kenapa saya enggak gitu ya. Jadi sosial media ini membuat wanita itu tidak bijaksana ya, tidak berhikmat di dalam melihat sosial media itu sebagai ajang kompetitif, bukan mengambil hikmat mana yang baik ya, yang bisa kita jadikan kekuatan untuk kehidupan kita dalam menghadapi tantangan atau masalah, atau yang kita perlu eliminasi dalam kehidupan kita, karena tidak semua sosial media itu bagus ya. Jadi khususnya apabila berbelanja di sosial media juga ya, itu banyak sekali wanita yang akhirnya keblinger dan membuat rumah tangga jadi hancur berantakan. Jadi ketika dia sibuk belanja, akhirnya suaminya berhutang sana, berhutang sini ya, karena tidak berhikmat, tidak mempunyai akal budi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menghargai hadirat Tuhan ya, gitu Pak. Oke, jadi terkadang juga tidak menjadi mengajak menjadi tidak jadi bukan diri sendiri ya. Iya betul Pak. Iya. Kadang-kadang walaupun nggak cocok ya, dipaksa. Iya dipaksakan gitu. Makanya ada banyak orang berpendapat, aduh, orang itu aneh gitu ya. Tetapi karena dia berusaha mengikuti sosial media, nggak peduli gitu ya, tetap aja dia lakukan gitu ya. Bajunya yang nggak cocok, nggak seronok gitu ya, seronok gitu, atau bermakeup yang terlalu menor atau apa, dia mengikuti sosial media yang ada ya. Yang penting dia merasa tidak ketinggalan zaman gitu ya, atau up to date gitu ya, atau selalu trending, atau saya selalu mau jadi viral dimanapun. Wah itu kacau tuh. Kadang-kadang hikmat Tuhan itu harus berakar dan dari takut akan Tuhan dalam hidup dan kebenarannya. Ya, jadi itu yang harus diingat-ingat untuk para wanita ya, berakar dari takut akan Tuhan. Jadi ketika kita melihat, wah, ini kira-kira cocok gak ya? Ini sesuai dengan firman Tuhan gak ya? Ini menyenangkan Tuhan dan menyenangkan keluarga saya gak? Ya, khususnya kalau yang sudah berkeluarga, menyenangkan suami saya gak nih? Apakah suami saya jadi stres dengan gaya hidup saya, ya, atau style saya, atau mungkin pembicaraan saya, atau pergaulan saya? Karena tidak hanya style Pak, kadang-kadang pergaulan juga membuat wanita tidak berhikmat. Jadi misalnya kita mengikuti kelompok kalangan elit yang the have ya, atau yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, lalu kita berusaha untuk menyamakan dengan mereka. Wah itu akan sangat-sangat berbahaya dan sangat membuat wanita tidak berhikmat. Baik, Sobat YJK, seperti biasa buat kita live juga di TikTok. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di room kita di YJK Bookstore. Anda juga bisa berikan komentar ya di kolom komentar ya. Oke. Dan
buat Anda juga yang ingin bertanya tentang YJK, Anda bisa lihat atau juga menulis di nomor WA kami ya, yang tertera di bawah ini. Oke. Dan segmen yang berikutnya adalah kita akan bicara soal seperti apa sih sebenarnya karakter wanita bijak itu ya. Kita akan lebih spesifik lagi karakter wanita bijak menurut Alkitab, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana karakter wanita bijak itu? Mencakup apa saja kalau menurut Alkitab? Karakter wanita bijak ya, sesuai dengan firman Tuhan ya. Di sini Pak Kris sebenarnya sudah memberikan firman Tuhan dari ayat pendukungnya dari Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak membangun rumahnya ya. Jadi rumahnya itu bukan hanya fisik ya, tetapi keluarganya ya. Jadi keluarganya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi kebijaksanaan wanita itu memiliki dampak besar ya di dalam membangun keluarga dan rumah tangga. Di mana ketika dia takut akan Tuhan, prioritasnya itu sudah berbeda. Ya, ketika dia memprioritaskan keluarganya, firman Tuhan di atas segala-galanya, kemudian suaminya gitu ya. Pertanyaannya, apakah dia menyenangkan Tuhan? Apakah itu juga menyenangkan suami dan anak-anak atau keluarganya? Jadi ketika ia membangun rumah tangganya atau rumah fisiknya di dalam takut akan Tuhan, yang kemudian di dalam mengambil keputusan juga dia berhikmat, bijaksana ya. Jadi rajin ya, takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan komunitasnya. Jadi wanita bijak itu tidak malas, tidak mau mementingkan diri sendiri atau egois ya. Aduh, saya maunya career woman. Saya nggak peduli suami saya seneng apa enggak. Yang penting saya cari uang aja gitu ya. Nah, akibatnya banyak sekali perselingkuhan atau keretakan rumah tangga atau perbedaan pendapat, percekcokan ya, perselisihan dan berakibat perceraian. Jadi ketika kita mengutamakan keluarga di dalam takut akan Tuhan ya, maka kita menjadi wanita yang bijak, rajin ya, takut akan Tuhan ya. Rajin, bijak, rajin, takut akan Tuhan. Iya. Dan menjadi berkat bagi keluarga. Ya. Lalu mesti cantik? Itu additional Pak. Iya. Jadi at least bersih ya. Bersih, menjaga tubuhnya ya. Nggak juga kita harus pakai perfume yang mahal-mahal gitu ya. Yeah. Tetapi kita mencintai diri kita sendiri. Kadang-kadang banyak sekali saya perhatikan wanita khususnya di daerah-daerah ya, ketika dia berjuang untuk keluarganya, dia tidak memperhatikan lagi tubuhnya, dia tidak memperhatikan lagi dirinya. Walaupun firman Tuhan ada mengatakan kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia, tetapi wanita yang takut akan Tuhan itu adalah wanita yang berharga ya. Tetapi artinya bukan berarti kita malas gitu ya, tidak mau memperhatikan tubuh kita, tidak mau merawat tubuh kita, tidak mau memperhatikan apa yang penting ya, karena ketika kita merawat tubuh kita itu kita juga menghargai ciptaan Tuhan ya. Artinya ya mandi yang baik ya, kalau waktunya memotong kuku, rambut atau merawat anaknya gitu ya. Jadi bersih, yang pertama bersih. Ketika bersih itu terpancar segala hal ya. Kalau sudah bersih, hikmat Tuhan, kecantikan yang tidak terukur inner beauty itu akan hadir gitu ya. Dan bahkan saya percaya suami-suami juga akan senang kalau istrinya bersih, merawat tubuhnya, merawat rambutnya dan sebagainya ya, dan juga merawat anak-anaknya. Pasti suami-suami setuju dan mereka akan bahagia dan gembira
Ya, begitu kan Pak Kris? Benar ya. Oke, jadi mesti juga berakar pada firman Tuhan ya. Iya, Tidak betul. mudah goyah, mengandalkan Tuhan juga. Iya. Seperti tadi takut akan Tuhan Ibu ya, mengandalkan Iya, Tuhan ya. dan dalam roh yang lemah lembut dan sabar. Lemah lembut ya. Ya, lemah lembut dan sabar. Jadi apa namanya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasan batiniah, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi lembut hati itu bukan hanya penampilan luar, tetapi seperti yang Pak Kris bilang, Inner beauty ya. inner beauty ya, kecantikan dari dalam. Jadi ketika dia lembut dengan anaknya ya, ketika anaknya melakukan kesalahan, bukan berarti apa namanya, kalau di Batak itu saya suka lihat anak-anak nakal kamu ya, langsung dipukul gitu ya. Jadi ya coba apa namanya, berhikmat gitu ya, dengan lemah lembut, dengan hati yang tentram ya, karena ketika kita menarik nafas, menenangkan hati, itu justru menambah umur kita menjadi lebih panjang, Pak. Ya. Oke, baik Sobat IJK, kita masih bicara seputar wanita bijak di era modern seperti ini ya. Dan berikutnya kita akan coba bincang-bincang seputar bagaimana sih peran strategis dalam keluarga dan gereja bagi wanita. Bu Bella, kalau wanita itu bisa berperan strategis tanpa kehilangan identitas rohani, itu harusnya seperti apa, Ibu? Jadi ketika wanita itu mempunyai peran strategis di pelayanan modern ya, wanita itu mengambil peran sebagai pembimbing rohani ya, atau pemimpin kelompok kecil. Ya mungkin kalau diperkenankan ketika ada PA atau Bible study, mungkin bisa berkhotbah ya, atau apa, menjadi mentor bagi generasi muda. Mesti jadi pembicara ya. Ya, dalam hal karakter, iman dan kehidupan keluarga ya. Ketika Yayasan Jangkar Kehidupan membuat satu apa namanya, pilihan dalam program yang unik. Kami melihat generasi muda adalah generasi yang perlu kita berikan perhatian lebih, karena apa namanya, generasi muda adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini di kemudian hari. Jadi dengan pembinaan karakter atau mental yang baik, saya percaya di satu saat nanti generasi muda akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Ya, jadi apa namanya, mulailah dengan peran ibu, ya, peran wanita. Ya, kalau misalnya skupnya belum menikah, ya mungkin bisa menjadi pemimpin rohani, pembimbing rohani bagi teman-teman atau kelompok apa, firman Tuhan yang ia kunjungi. Tetapi kalau sudah menjadi istri atau berkeluarga, dia menjadi pembimbing atau pemimpin karakter buat anak-anaknya gitu ya. Dan juga apa namanya, mungkin dia juga bisa kalau di gerakan sosial, apa namanya, bisa menjadi penyuluh kesehatan, pendidikan gitu ya. Tapi kan ada yang merasa bahwa, oh saya nggak bisa bicara di depan umum gitu, nggak bisa, gimana caranya ya? Terus harus dicoba ya mestinya. Iya, kalau memang nggak bisa berbicara, satu hal yang bisa kita lakukan, kita bisa berdoa. Ya, jadi menjadi pendoa. Zaman sekarang ini saya sering mendengar banyak orang yang menjadi pendoa syafaat, ya, pejuang iman di dalam berdoa. Jadi ada kelompoknya. Atau bisa juga membaca Alkitab, kelompok baca Alkitab ya, dan kemudian dia jadi pemimpinnya juga ya di dalam online gitu ya. Atau doa saja sudah luar biasa, Pak. Berarti Karena mencoba aktif dalam satu komunitas ya, Bu ya? ya betul ya, kalau memang apa namanya, peran strategis wanita di dalam pelayanannya. Oke. Dan juga sekaligus menjadi ibu ya untuk anak-anak ya dan pasangannya pastinya. Iya, dan yang terutama menjadi teladan ya, ketika kita sudah berbaur di dalam kehidupan sosial media atau kehidupan kelompok satu komunitas ya, jangan kita menjadi pemicu kisruhnya masalah atau menjadi apa namanya, penyebab satu
isu-isu yang tidak baik, tetapi jadilah teladan bagi orang yang percaya ya, di dalam sikapmu, tingkah lakumu, tutur katamu, perbuatanmu, dan juga sosial mediamu gitu Pak. Baik. Ya, Sobat YJK, kita masih terus bersama di kesempatan hari ini dan teman-teman yang ada di sosial media, khususnya di ruang kita di YJK Bookstore di TikTok. Ya, apa kabar? Terima kasih yang sudah gabung ya. Bisa berikan komentar, silakan. Dan buat teman-teman yang sedang melihat perbincangan kita juga bisa melalui nomor WA berikut ini di bawah ini ya. Oke, dan ini terakhir nih, Bu, mungkin tentang kisah nyata dan tips praktis ya. Bicara soal kisah nyata pengalaman pribadi sendiri pada saat Ibu mungkin berjuang menjalani peran, bagaimana membagi waktu, mungkin ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin Atau kesaksian yang lain. ketika saya masih mempunyai anak-anak kecil gitu ya, saya juga harus bekerja gitu ya. Kemudian saya juga harus aktif di gereja gitu ya. Nah itu kita diminta multitasking di dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Jadi mana yang harus didahulukan? Yang pertama pastinya kita membangun keluarga kita ya. Suami dan anak-anak kita kasihi dan kita berikan perhatian yang baik di dalam takut akan Tuhan. Ya, ketika kita mengasihi suami dan anak-anak kita, itu artinya kita mulai menjauhi apa yang namanya perselingkuhan ya, apa yang mengakibatkan perceraian ya. Kemudian membagi waktunya itu yang pertama itu keluarga terdekat ya, yaitu anak dan suami. Setelah itu baru kita masuk ke dalam dimensi kedua yaitu pekerjaan kita ya. Jadi setelah keluarga inti kita terpenuhi, apa yang menjadi kebutuhan mereka baik fisik dan rohani ya. Fisik itu kita siapin makanan anak-anak kita, lalu kita siapkan makanan buat suami kita kalau kita bekerja ya, suami kita bekerja. Dan kemudian setelah itu kita siapkan baju dan pakaian mereka atau mereka dapat kita ajar untuk bertanggung jawab untuk kehidupan mereka sendiri ya. Baju mereka, kemudian perlengkapan sekolah mereka gitu ya. Kalau mereka sudah terbiasa mempunyai disiplin yang baik dan kemudian kita masuk ke dalam pekerjaan kita ya, apa yang menjadi tugas kita untuk membantu menopang perekonomian keluarga kita bekerja membantu suami ya dengan bekerja sungguh-sungguh ya dalam waktu dan jam dimensi yang sudah kita sepakati bersama dengan suami ya. Dan kemudian setelah itu kita masuk di dalam kehidupan bergereja ya. Kita masuk dalam kehidupan bergereja di mana kita juga diminta aktif untuk menjadi pemimpin konselor penasehat ya di dalam komunitas kecil ya, konseling pribadi keluarga atau dalam pemuda gitu ya, kita diminta menjadi penasehat ya. Kita juga menyempatkan waktu untuk itu dan yang terakhir dalam lingkungan di mana kita tinggal atau kita berada ya. Waktu itu saya tinggal di Amerika jadi agak lebih mudah karena tidak ada macet gitu ya. Jadi abis dari keluarga masuk ke pekerjaan kemudian ke gereja balik lagi ke rumah gitu ya. Jadi itu rutinitasnya itu lebih mudah gitu Pak karena saya bawa mobil sendiri abisin nitip anak atau jemput sekolah kemudian kerja selesai masuk sini gitu ya. Jadi waktunya memang benar-benar tepat karena kita juga bekerja tidak masuk keluar gitu ya. Jadi memang harus segitu karena itu yang dibayar dari institusi atau tempat kita bekerja gitu ya. Jadi kita bilang saya kerjanya belum selesai kita selesaikan, nggak bisa begitu kalau memang udah masuk keluar gitu. Jadi enak. Jadi ketika saya selesai kita jemput anak, kita masuk ke gereja, kita mimpin acara-acara ibadah atau acara gereja ya untuk komsel atau
pemuda atau anak-anak gitu ya. Kemudian kita pulang lagi mengurus rumah tangga gitu ya Pak. Berarti Atau memang harus sudah punya schedule ya atau ya, agenda ya. betul. Setiap Schedule hari atau harus agenda. direvisi atau dilihat. Direvisi atau dilihat, kemudian apa yang perlu diperbaiki ya. Jadi masing-masing part of family member, masing-masing anggota keluarga punya responsibilities untuk kegiatan mereka atau schedule mereka masing-masing. Misalnya si A punya tanggung jawab untuk mencuci piring, untuk membuang sampah ke depan gitu ya. Kemudian memasukkan baju-baju kotor ke laundry mesin gitu ya. Kemudian si B mempunyai tugas untuk melipat, masukkan ke dalam kabinet gitu ya. Si C mengisi air gitu ya. Jadi udah punya part masing-masing gitu Pak. Oke. Baik Bu, terakhir mungkin punya pesan untuk para wanita di Indonesia nih, bagaimana menjadi wanita bijak di era modern. Iya Pak. Oke. Jadi sorry Pak, yang saya katakan untuk wanita modern ya, ketika kita mau menjadi contoh teladan, ketika kita mau menjadi bijaksana di dalam era modern atau kehidupan kita sekarang saat ini, stop berkata nanti ya, tetapi mulai berkata sekarang. Sekarang saya bisa lakukan. Jadi seringkali kita berkata later, nanti aja ya. Nggak sekarang mungkin. Saya sekarang masih belum bisa Bu seperti itu. Saya masih banyak tantangannya. Anak saya masih kecil-kecil. Atau keluarga saya masih berantakan, masih morat-marit. Atau keuangan rumah tangga saya masih belum cukup ya. Katakan kepada diri kita sendiri, kita bisa sekarang ya untuk menjadi wanita bijak ya. Lalu jangan sampai menunggu motivasi itu membuat momentum ya. Tetapi mau itu kita capek, mau kita lelah, katakan kita bisa menjadi wanita bijak ya. Setiap saat kalau Tuhan berkenan kita bisa ya. Kemudian ketika kita melihat bahwasanya kita itu dari lingkungan kita yang membuat kita seperti ini, padahal itu salah. Kita bergerak dari apa panggilan kita. Kalau panggilan kita menjadi wanita bijak, jadilah bijaksana di dalam sikap, tingkah laku, pola pikir, pembicaraan, sosial media. Jadilah wanita bijak, bukan karena lingkungan menginginkan kita jadi bijaksana, enggak, tetapi memang panggilan kita untuk menjadi wanita bijaksana sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan Tuhan juga ya, dan menuruti panggilan Tuhan. Jadi jangan membuat lingkungan kita itu mengontrol energi kita. Jadi kalau misalnya contohnya rumah kita berantakan semua gitu ya, terus kita katakan ya udahlah, kita nggak ada energi untuk menjadi wanita bijak, males ya. Kita semua mainan anak-anak berantakan, cucian belum dicuci ya. Ketika kita melihat hal-hal seperti itu ya, berantakan itu membuat energi kita habis ya. Mulailah dengan mari kita mulai. Mari kita lakukan. Kita belajar untuk berbijaksana. Ya. Oke. Sebentar ya Pak. Gitu ya. Oke. Jadi bijaksana ya. Iya betul Pak. Saya rasa itu ya. Jadi nggak fokus. Baik. Dan Sobat YJK, wanita bijak itu bukan sempurna ya. Tetapi tahu siapa sumber hikmahnya. Bukan yang kuat di luar tapi yang kokoh di dalam. Bukan yang bersinar karena dunia tetapi karena terang Kristus ya. Dan saya mengutip dari Amsal 31 ayat 30 yang seperti tadi dikatakan oleh Ibu Bella bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya. Amin. Baik, Ibu Bella terima kasih untuk waktu dan inspirasinya. Iya Pak.
Ya, semoga banyak wanita diberkati dan dikuatkan lewat perbincangan kita ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baik dan Sobat YJK, sampai jumpa di talk show berikutnya. Teruslah menjadi terang dan garam, menjadi wanita yang bijak dan berdampak. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.